Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, kami akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia pada perusahaan Gojek. Di sini saya bersama teman saya, Rangga Arif Prayoga, Novel Rafif Ramadan, Alda Savana, dan dengan saya sendiri Devi Oktabahari. Nah, di sini kita akan membahas tentang manajemen perusahaan Gojek. Pembahasan yang pertama, profil perusahaan Gojek, quality control perusahaan, manajemen sumber daya manusia, manajemen strategi, dan yang terakhir Gojek sebagai startup. Dan pembahasan yang pertama akan dibawa oleh teman saya, Novel Rafif Ramadan. Dipersilakan, Novel. Oke, terima kasih Devi atas persilakannya ya. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang manajemen perusahaan di Gojek dan segala macamnya, kita harus mengenal dulu nih profil dari perusahaan Gojek sendiri. Nah, PT Gojek Indonesia atau Gojek pertama kali didirikan oleh Pak Nadiem Makarim yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2010. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Ya, Gojek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan lainnya. Nah, Gojek ini memang menjadi solusi utama bagi kita, para customer dalam hal transportasi dan juga pengiriman barang. Bahkan sekarang juga ada layanan, antar makanan gitu ya, sampai berbelanja, berpergian di tengah kemacetan, semua adalah, layanan yang ditampung oleh Gojek sendiri. Nah, bahkan driver-nya saja, itu sudah banyak sekali di Indonesia saat ini. Di Jabodetabek saja jumlahnya sudah sampai ribuan, jadi ini menyatakan bahwa Gojek memanglah salah satu perusahaan yang besar saat ini. Ya, selanjutnya. Nah, ini kita ada logo dari Gojek sendiri ya. Nah, Gojek kan tadi memang didirikan pada tahun 2010. Namun pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 22 Juli, itu Gojek melakukan inovasi, yaitu pada perubahan pada logonya. Nah, logonya ini adalah sebuah cincin lingkaran yang disebut solve, yang menggambarkan mimpi Gojek untuk memudahkan kehidupan seseorang atau semua orang melalui adanya teknologi dengan slogan yang selalu dibawa oleh Gojek, yaitu dengan hashtag pasti ada jalan. Ya, selanjutnya. Nah, di sini adalah visi dari Gojek sendiri. Nah, pasti Gojek sebagai perusahaan yang besar pasti mempunyai visi atau tujuan dari perusahaannya sendiri. Nah, tujuan dari Gojek sendiri adalah membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja, dengan menggunakan fasilitas kurir dan semacamnya, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia. Nah, memang visinya ini adalah untuk driver dan juga para customer-nya. Jadi visinya ini sangat jelas ya teman-teman semua, bahwa Gojek mempunyai niat dan misi yang mulia untuk mensejahterakan, driver dan juga memuaskan pelanggannya. Ya, selanjutnya. Nah, di sini adalah kelanjutan dari visinya, yaitu adalah misi. Nah, yang pertama, misi dari Gojek adalah menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua adalah memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang ketiga adalah membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Dan yang keempat adalah meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Nah, jadi misinya ini memang interpretasi yang sangat tepat dari visi yang tadi sudah dinyatakan di slide sebelumnya ya. Jadi misi ini adalah sebagai apa ya, perpanjangan tangan dari visi atau tujuan dari Gojek yang memang sudah disebutkan tadi di slide sebelumnya. Di sini juga merupakan salah satu contoh foto, yaitu adalah seorang driver pertama Gojek di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari Gojek sendiri, yaitu menyejahterakan para driver-nya. Ya, selanjutnya. Nah, dari kita mengenal tentang profil perusahaan, kita selami lebih dalam nih. Nah, kemarin kan kita sempat membahas nih, pada pengantar manajemen, ada salah satu babnya yaitu adalah tentang quality control. Nah, dalam quality control sendiri ada yang namanya biasa disebut adalah Total Quality Management atau TQM. Namun pada perusahaan jasa, TQM dinamakan
sebagai Total Service Quality Management. Nah, apa sih Total Service Quality Management itu? Nah, TSQM itu adalah komitmen untuk mengoperasionalisasikan atau mengatur konsep yang berfokus pada pelanggan, menetapkan kinerja jasa dan memelihara antusiasme pelanggan pada segala waktu dan pangsa pasar. Nah, jadi memang tujuannya adalah menstandarisasi pekerjaan sampai, kualitas dari pelayanan Gojek itu sendiri. Secara, umum seperti itu ya, teman-teman. Ya, mungkin bisa dilanjutkan? Nah, ini adalah dimensi atau bagian-bagian dari TSQM tadi. Nah, yang pertama pastinya ada mutu fisik atau biasa kita sebut kalau misalnya ini first impression gitu ya. Kita melihat, wujud dari motornya atau pelayanan sebagaimana. Nah, itu adalah wujud dari mutu fisik yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan, dalam hal ini adalah Gojek. Dan yang kedua adalah pendukung mutu fisik. Nah, selain misalnya nih, tadi kan misalnya Gojek motor datang nih, motor datang, oh motornya bagus, tapi pendukung mutu fisiknya jelek. Kayak misalnya tuh motornya motor baru, tapi mogok, kan nggak bagus juga kan. Nah, jadi di sini kita, memang sebagai, manajer kita harus, mendukung juga dari pengembangan pendukung mutu fisik. Karena ini juga salah satu, eee, aspek yang sangat penting dalam hal manajemen kualitas. Dan yang ketiga, ada mutu perusahaan atau lembaga. Nah, ini sebenarnya, lebih ke internalnya Gojek gitu ya. Di internalnya Gojek, dia mengatur keuangan seperti apa, operasional seperti apa. Nah, ini adalah salah satu, dari bentuk TSQM tadi, yaitu pada subbab mutu perusahaan. Selanjutnya, ada mutu teknikal atau biasa kita sebut dalam mutu kualitas dari segi teknis dan hal pelayanan yang dapat mengaruhi kualitas pelanggan. Tentunya ini sangat bersinergis, dengan 3 hal tadi yang telah disebutkan, dan yang terakhir adalah mutu interaktif atau mutu yang dinilai dengan performa dan kualitas interaktif atau kemampuan berkomunikasi pihak perusahaan dengan pelanggan, dan hal ini dapat mengaruhi kepuasan pelanggan tersebut. Jadi, keramahan driver sampai keramahan dari customer service, itu adalah nilai yang didapatkan dari subbab mutu interaktif ini memang yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah tujuan dari penerapan TSQM. Singkatnya memang tujuan dari TSQM ini adalah berorientasi sistem manajemen untuk mengoptimalisasi setiap sisi dari perusahaan, dari mulai, driver, staff, sampai, dan segala macamnya demi mewujudkan kepuasan konsumen gitu ya. Selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah manfaat dari penerapan TSQM. Tentunya tujuan yang tadi disebutkan pasti memiliki manfaat gitu ya. Manfaatnya secara singkat adalah perbaikan kualitas pelayanan, pengurangan biaya, dan kepuasan pelanggan. Nah, ini memang sangat, menjadi concern ya bagi kita, sebagai para calon manajer yang akan, berkecimpung nanti di dunia manajerial. Kita harus tahu bagaimana kita cara memuaskan pelanggan, cara kita mengoptimalisasi cost yang ada atau biaya, sehingga menghasilkan, paduan antara kepuasan pelanggan dan, penggunaan biaya yang optimal gitu ya. Jadi memang, TSQM ini salah satu metode yang cukup baik dalam mengelola suatu perusahaan, khususnya dalam bidang jasa, contohnya dalam perusahaan Gojek kali ini. Ya mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya. Nah ini, bagian ini akan dijelaskan oleh Alda. Baik, selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia PT Gojek. Sumber daya manusia merupakan suatu aspek yang hingga saat ini masih menjadi sorotan penting dalam suatu organisasi. Setiap organisasi, baik itu organisasi besar ataupun kecil, selalu memerlukan sumber daya manusia yang memiliki skill dan kemampuan untuk menjalani organisasi tersebut. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya sebatas dalam pengadaan SDM saja. Manajemen sumber daya manusia memiliki urgensi dalam menciptakan strategi yang berhubungan dengan pengelolaan antara perencanaan, pekerjaan, kebijakan, kompensasi, pengembangan karyawan, perlindungan karyawan, dan hukum-hukum terkait ketenaga kerjaan yang berlaku.
Semua hal tersebut merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan setiap organisasi dalam menjaga keefektivitasan manajemen sumber daya manusia pada suatu organisasi untuk mencapai goals yang sama. Selanjutnya, jika dilihat dari fungsi operasional pihak manajemen Gojek, menerapkan fungsi operasional yang baik, di mana terdapat beberapa komponen, yaitu pengadaan SDM, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan. Yang pertama adalah pengadaan sumber daya manusia. Dalam hal pengadaan sumber daya manusia, pihak manajemen Gojek saat ini sudah berhasil memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah pengguna Gojek. Pihak manajemen Gojek senantiasa memberikan citra yang baik di kalangan masyarakat sehingga berpengaruh terhadap antusias masyarakat untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Yang kedua ada pengembangan. Jika dilihat dari sisi pengembangan, pihak Gojek mampu memberikan pelatihan kepada para calon armada dalam ilmu terkait dengan pelayanan transportasi kepada publik. Selain itu, para calon armada Gojek juga dibekali ilmu dengan berkendara yang baik dan menjalankan aplikasi digital sehingga mampu mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya, yang ketiga ada kompensasi. Pihak manajemen Gojek memberikan kompensasi kepada para armada Gojek seperti asuransi kesehatan, sistem pembagian hasil yang transparan, dan juga fleksibilitas dalam melaksanakan tugas serta mencari penumpang. Yang keempat, ada pengintegrasian. Pengintegrasian ini bertujuan untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan karyawan dalam suatu organisasi. Untuk itu, pihak manajemen Gojek sangat menjaga intensitas sosialisasi dengan armada Gojek yang saat ini tergabung agar selalu diperoleh kesepakatan untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kelima, ada pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan ini adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang. Pemeliharaan yang baik dapat dilakukan dengan program-program yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja setiap karyawan. Selain itu, kegiatan-kegiatan di luar waktu kerja dapat menumbuhkan tingkat kebersamaan dan menjaga hubungan antara perusahaan dengan segala pihak terkait di dalamnya. Mungkin cukup tentang manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada manajemen strategi yang menetapkan tujuan, pengembangan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran dan merencanakan pencapaian dengan kombinasi aktivitas dengan berbagai fungsional perusahaan untuk mencapai tujuan dan visi misi. Nah, pada perusahaan PT Gojek merumuskan strategi pemasarannya itu seperti membuat iklan unik ataupun yang menarik. Dan yang selanjutnya itu adalah manajemen strategi pada perusahaan Gojek, market development. Pada perusahaan PT Gojek juga berupaya pengembangan pada pasar Gojek dengan memperkenalkan produk-produk yang sudah ada ke daerah pemasaran yang baru. Dan strategi ini digunakan ketika yang pertama jumlah mitra Gojek yang terus bertambah, yang kedua jumlah pelanggan dan volume penjual meningkat, yang ketiga pelayanan jasa yang diberikan bertambah. Contohnya itu seperti pengembangan pasar dengan meningkatkan jumlah pelanggan yang menginstal aplikasi Gojek. Selanjutnya itu product development. PT Gojek juga meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Nah, strategi ini tuh digunakan ketika yang pertama itu memiliki produk Gojek yang berhasil dan telah berada pada tahap jenuh. Yang kedua, pesaing menawarkan produk dengan kualitas lebih baik dan harga lebih murah. Dan yang terakhir itu, perusahaan memiliki kemampuan riset dan pengembangan produk. Contohnya itu seperti mengembangkan produk GoFood, GoSend, GoGrab, dan GoBox, dan hal lainnya. Selanjutnya itu konglomerat diversification. Nah, PT Gojek ini menambahkan produk-produk kebutuhan pokok dan produk tambahan untuk menciptakan peluang. Nah, strategi yang dilakukan itu yang pertama meningkatkan customer service di media sosial. Contohnya itu pelayanan kritik dan saran, pemberian merchandise, dan lain-lain. Yang kedua itu bekerja sama dengan sponsor event agar lebih berkembang produk Gojek. Dan yang terakhir itu menawarkan harga yang bersaing. Contohnya itu memberikan diskon ataupun potongan harga untuk pengguna GoPay. Dan manajemen strategi yang terakhir itu adalah retrenchment ataupun penghematan.
PT Gojek melakukan penghematan dengan mengurangi unit produk yang kurang diminati oleh konsumen dan fokus terhadap perkembangan produk. Strategi yang dilakukan itu yang pertama fokus pada produk yang diminati oleh konsumen dan yang kedua mengembangkan inovasi layanan on demand. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan teman saya oleh Rangga Arif Prayoga. Baik, di sini saya akan membahas mengenai Gojek sebagai salah satu startup yang ada di Indonesia. Nah, setelah sebelumnya kita udah membahas mengenai apa itu Gojek, manajemen strategi dan manajemen sumber daya manusia yang udah diterapin di perusahaan Gojek, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih perjuangan serta proses Gojek ini menjadi sebuah startup yang pada akhirnya menjadi sebuah perusahaan unicorn. Seperti yang udah jelasin sebelumnya, bahwasanya Gojek ini sendiri didirikan tahun 2010, yang mana sebelumnya hanya berupa order melalui panggilan telepon berupa transportasi roda 2. Lama-lama kemudian, Gojek berhasil memunculkan inovasi menjadi on demand, yang mana menciptakan sebuah aplikasi yang memunculkan berbagai layanan yang dapat kita rasakan sekarang, seperti GoSend, GoFood, serta layanan-layanan yang mempermudahkan kehidupan kita sehari-harinya. Selain itu, Gojek ini sendiri juga dapat diunduh secara gratis oleh pemilik smartphone, baik itu Android atau iOS, dan sekaligus mendaftarkan diri sebagai customer, sebagai pelanggan. Selanjutnya, Gojek ini sendiri mulai membangun aplikasinya di tahun 2015, yang mana pada awal tahun 2015 ini, Gojek berhasil memantapkan diri sebagai startup pertama di Indonesia yang mendapatkan gelar unicorn, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2016 lalu. Yang mana gelar unicorn sendiri ini merupakan satu gelar yang dapat diraih apabila suatu startup sudah mencapai nilai valuasi tertentu. Jadi setelah Gojek menjadi startup, Gojek tentu memberikan berbagai pelayanan bagi customer yang ada. Di antaranya terdapat beberapa pelayanan yang dapat kita rasain nih. Yang pertama itu ada GoRide, sebagaimana yang udah kita tahu, yaitu layanan transportasi penumpang dengan sepeda motor. Lalu ada GoFood, bagi kita yang ingin memesan makanan dengan mudah dan ongkos yang murah. Lalu ada layanan GoMart, yang mana layanan ini untuk berbelanja kebutuhan dengan mudah dan cepat tanpa harus menyediakan waktu khusus untuk berbelanja. Setelah itu ada layanan GoGlam, yang mana layanan ini merupakan jasa kecantikan yang disediakan oleh Gojek. Dengan memesan layanan ini, kita dapat memanggil pria sewajah profesional tanpa harus mencari ke salon. Lalu ada layanan GoMessage, yang mana layanan ini terkhusus bagi kamu yang ingin menyegarkan badan dengan memesan layanan fitur ini. Selanjutnya ada layanan GoCar, yang mana layanan ini hampir mirip dengan layanan GoRide, namun dengan menggunakan layanan transportasi berupa mobil. Lalu ada layanan GoBluebird, yang mana layanan ini merupakan sebuah mitra dengan taksi reguler, yaitu Bluebird Group. Lalu ada layanan GoTix, yang mana layanan ini merupakan salah satu layanan untuk membeli tiket nonton film di bioskop, event, atau tiket pertandingan olahraga. Selanjutnya ada layanan GoBox, yang merupakan layanan pengantaran barang dalam ukuran besar. Nah, setelah kita udah membahas mengenai layanan itu sendiri, tentu Gojek memiliki perjalanan proses hingga mencapai sebuah startup unicorn pada sekarang ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai layanan yang ada. Yang pertama, pada Oktober 2010, Gojek mendirikan call center berjumlah 20 pengemudi. Lanjut di 2014, Gojek mendapatkan tawaran investasi dikarenakan popularitas Uber yang berada di luar negeri. Pada Januari 2015, barulah Gojek memunculkan layanan aplikasi yang dapat kita unduh, yang mana pertama sekali berada di wilayah Jabodetabek yang mempunyai 800 pengemudi. Lalu pada April 2015, muncullah layanan inovasi baru yang bernama GoFood. Pada Mei 2015, barulah Gojek hadir dengan 3.000 pengemudi. Agustus 2015, mulailah dengan 30.000 pengemudi. Tahun 2016 di bulan Februari, memiliki 200.000 pengemudi. Pada 19 April 2016 memunculkan kerjasama dengan Bluebird, yang kemudian pada 9 Mei 2016 Gojek tersedia di 50 kota yang ada di Indonesia, dan pada akhirnya pada 4 Agustus 2016 Gojek resmi menjadi unicorn setelah meraih pendanaan 550 juta US dollar. Saya kembalikan kepada Devi.
baik, mungkin itu saja yang telah kita sampaikan presentasi hari ini. Tapi sebelum sebelum kita tutup presentasi hari ini, saya akan ngasih pertanyaan nih sama teman-teman saya di sini. Pertanyaan simpel aja sih, apa sih tanggapan kalian tentang presentasi yang sudah kita paparkan sebelumnya? Mungkin boleh dijawab oleh Naufal ya, yang pertama. Ya, mungkin untuk pembahasan kita ini memang Gojek ini memang sudah matang ya menurut saya. Dari segi persiapannya dari mulai 2010 gitu, sampai sekarang dia udah punya aplikasi, dia udah berkembang juga, besar sekali dia sekarang ya, sampai mempunyai juga banyak layanan, sampai Go Massage dan segala macamnya. Eee, memang perusahaan yang cukup mature dan cukup cukup matang gitu ya untuk sekarang ini, dan salah satu juga yang unggul di Indonesia di bidang transportasi. Jadi dari segi manajemennya sih memang cukup baik dan memang sudah matang gitu menurut saya. Sekian, terima kasih. Setuju banget sih sama tanggapan Naufal. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lainnya. Mungkin boleh dimulai dari Rangga. Oke, agak setuju nih yang dibilang Noval. Yang mana Gojek ini berproses nih dari tahun 2010, mulai dari 20 customer, sampai 2014 dapat tawaran investasi, hingga 2015 berhasil untuk mendirikan aplikasi. Dan sekarang memunculkan banyak sekali inovasi yang dapat kita rasakan, seperti GoSend, GoFood, GoTix, bahkan untuk yang pegel-pegel pun udah dilayani nih sama Gojek. Artinya, Gojek memang terus berpikir jauh ke depan, serta berinovasi dan men-scale up perusahaannya agar dapat berdampak bagi banyak orang nih, Devi. Bener banget sih, karena ada Gojek ini jadi kayak mempermudah pekerjaan kita semua ya. Nah, kalau misalnya tanggapan dari Alda Savana gimana nih? Ya, Aldi juga setuju banget sama Rangga, Noval, dan Devi ya. Karena menurut Aldi memang secara garis besar, manajemen Gojek ini dapat dikatakan cukup berhasil dalam menerapkan konsep manajemen sumber daya manusia dengan baik gitu. Sehingga pengadaan sumber daya manusia ini dan pengelolaan karyawan dapat di dalamnya dapat tumbuh cepat dan terjaga. Tentunya pengajian ulang manajemen juga harus dijalankan secara kontinu sehingga untuk jangka waktu panjang perusahaan dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan konsistensinya gitu. Terima kasih. Nah, keren-keren banget sih tanggapan teman-teman di sini. Mungkin langsung aja kita akhiri presentasi hari ini tentang manajemen sumber daya manusia pada perusahaan Gojek. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.